Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Ahmad, Hadir. terus Anissa, Fajar, Hadir. Hasna, Ilham, Sakit, Keisha, Narasa, Putri, Rama, Pika, Sakit, Rika, Sakit, Cinta, Shiva, Tika, Sabila, terus Fikri. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang tema coding kecerdasan dan kecerdasan artifisial tentang berpikir komputasional. Nah, untuk saat ini apa sih yang disebut dengan berpikir komputasional gitu kan? Berpikir komputasional atau bisa disingkat dengan BK itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Mirip dengan bagaimana komputer memproses informasi. Kemudian tidak hanya untuk program, tapi untuk bermanfaat untuk semua orang. Jadi maksudnya BK ini atau berpikir komputasional ini adalah untuk memudahkan kalian memecahkan sebuah masalah mulai dari hal-hal kecil, dan ini sangat bermanfaat untuk kalian gitu. Nah, salah satu contohnya permasalahan kecil yang kalian hadapi biasanya membereskan atau menyiapkan buku pelajaran di setiap harinya, seperti itu. Kan itu ada step by stepnya kan, mulai dari mencari buku yang besok dipelajari, kemudian disiapkan, kemudian dimasukkan ke dalam tas, kemudian pulpennya, pensilnya, dan sebagainya, kemudian bajunya, kerudungnya, sepatunya, celananya harus dipersiapkan satu persatu gitu. Nah, kemudian ada yang namanya deskomposisi. Deskomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Salah satu contohnya misalnya adalah kita memasak nasi dengan rice cooker. Kalian sudah pada tahu lah, memahami tentang rice cooker kan? Nah, rice cooker pasti di sini tak akan pernah tinggal rice cooker seperti ini. Nah, pertama untuk melakukan memasak itu adalah mencuci beras. Tapi sebelum mencuci beras harus ada berasnya terlebih dahulu. Harus ada berasnya terlebih dahulu, kemudian dicuci. Kenapa dicuci? Biar bersih, takutnya ada hama atau kotoran yang nempel di dalam berasnya. Kemudian masukkan air, kemudian nyalakan rice cooker. Kemudian tunggu sampai matang, sajikan nasi. Yang selanjutnya dengan dipecahkan seperti ini, kita fokus menyelesaikan satu bagian kecil sebelum pindah ke bagian berikutnya. Nah, paling gampangnya ketika sudah jadi sebuah nasi, kita bisa merenovasi atau bisa disebut dengan merubah nasi itu menjadi berbagai macam. Salah satunya ada nasi putih atau tahu ini
Makanan Jepang namanya apa? Hah? Nah kemudian bisa dibuat menjadi apa namanya, nasi goreng yang bisa kan. Nah yang selanjutnya, oh sampai di sini paham nggak? Jadi alur deskomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Salah satu contohnya ketika ingin kita masak, ketika kita ingin memasak itu harus memasak nasi ya, memasak nasi. Kita harus menggunakan step by stepnya, tidak mungkin nasi bisa jadi langsung jadi gitu. Itu sangat sulit banget. Kayak ibaratnya kita sakit, kita harus makan obat terlebih dahulu kan. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring dan memilih informasi yang penting-penting saja, lalu mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Nah, contohnya saat kamu ingin tahu rute tercepat ke sekolah, kamu tidak perlu tahu semua detail yang ada di jalan, misalnya warna rumah, warung, kemudian pohon. Yang penting adalah jalur mana yang paling tercepat, titik beloknya, dan perkiraan waktu tempuhnya. Kemudian abstraksi membuat kita tidak terjebak pada informasi yang tidak dibutuhkan, sehingga proses penyelesaian masalahnya lebih cepat. Nah, contohnya misalnya di sini sekolah. Nah, ini adalah kalian gimana caranya ke sini? Apakah harus ke sini jalan atau harus ke belok kanan terus belok kiri lurus terus kemudian belok kiri terus sampai ke sekolah? Apakah kalian harus jalan sini apa jalan sini? Jalan kiri atau kanan? Kalau misalnya jalur tercepat lebih ke kiri kan? Nah, kemudian ada juga di sini kayak gini bentuk apa namanya itu? Bukan piramid, namanya labirin, betul sekali. Nah, gimana caranya untuk keluar dari labirin ini? Biasanya kan lebih fokus pada gimana cara langsung keluar kan? Intinya gimana langsung keluar, bukan gimana lihat pepohonannya dulu dan lain sebagainya, tapi kalian harus gimana caranya keluar dalam sebuah labirin. Kemudian ada juga menyusun laporan keuangan OSIS, fokus pada pendapatan dan pengeluarannya saja, tidak semua struk harus dimasukkan ke dalam buku, ya kan? Kalau misalkan struk dimasukkan ke dalam buku, otomatis buku itu akan menumpuk dengan struk. Jadi fokusnya itu pendapatannya berapa, kemudian pengeluarannya berapa. Jangan fokus pada struknya, tapi fokus pada nilainya. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan melihat kesamaan perulangan atau tren dari berbagai situasi. Kamu bisa perhatikan setiap kali musim hujan. Nah, biasanya, misalnya ada contoh, biasanya sore hari sering turun hujan. Itu adalah pola pengenalan pola, membantu kita memprediksi dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman atau data sebelumnya. Misalnya dari rumah ke sekolah. Kadang kan kalau hari-hari ini biasanya suka hujan kan, suka hujan. Nah, kita harus memprediksi antara ke sekolah tuh kecepatannya berapa, kemudian atau misalnya dari sini ke sekolah naik naik angkot, contoh kasih contohnya naik angkot. Nah, untuk pergi ke sekolah, nyampe ke sekolah kita harus menunggu angkot terlebih dahulu kan. Nah, gimana caranya supaya angkot itu lebih cepat daripada biasanya, kayak gitu. Terus rutenya kan biasanya rute angkot mah sama kan. Nah, gimana caranya supaya cepat, atau gimana kalau misalnya kita oper alih angkot menjadi misalnya diantarin sama
orang tua atau saudara terdekat. Dengan estimasi kita harus melihat situasi yang namanya cuacanya, kemudian jalannya, kemudian rute tercepatnya kayak gimana gitu. Nah, di sini ada belajar efektif menyadari kalau belajar sambil mencatat dan mengulang lebih efektif daripada sekali baca. Terus kemudian harga HP biasanya turun setelah model keluaran terbaru. Benar gak? Benar kan? Rata-rata HP kalau misalnya pengen beli HP suka, kalau misalnya yang baru itu lebih, kalau udah lamanya nanti turun harganya. Misalnya ini ada HP baru misalnya dari HP apa gitu kan, dari baik itu Samsung, Xiaomi, iPhone, Oppo gitu kan, keluaran terbaru 2025. Nah, tahun depan itu akan turun harganya. Karena apa? Karena ada keluaran HP terbaru. Jadi turun harganya. Dan peminatnya pun mungkin akan sedikit menurun ketimbang HP yang baru. Nah, kemudian ada algoritma. Di sini ada algoritma adalah langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma seperti resep masakan, kalau diikuti dari awal sampai akhir dengan mengurutkan yang benar, hasilnya akan sesuai harapan. Salah satu contohnya adalah membuat kopi. Cara membuat kopi, yang pertama dididihkan dulu, harus ada apa dulu? Air panas terlebih dahulu. Kalau misalnya nggak ada dispenser, berarti dimasak air. Nah, kemudian setelah masak air, kalau nggak ada dispenser, kemudian masukkan kopi ke dalam cangkir, kemudian tuangkan air panas dan aduk, tambahkan gula jika mau, dan itu bisa langsung disajikan, kan? Nah, kemudian ada menggunakan ATM ATM kemana ya? Bukan kartunya pergi ke ATM atau ke bank. Nah, kalau misalnya pengen mengambil uang, tidak mungkin tiba-tiba datang ke sana langsung uangnya ada. Tapi harus ada melalui proses yang namanya menggunakan mesin ATM, masukkan kartu ATM, kemudian PIN-nya, kemudian pilih transaksi, kemudian masukkan jumlah uang yang akan diambil, kemudian ambil uangnya. Harus ada prosesnya. Apakah bisa tidak menggunakan kartu? Tidak. Nah, untuk digitalisasi untuk sekarang tidak menggunakan kartu tidak bisa kan? Tidak bisa. Harus menggunakan kartu. Kalau tapi bisa ditransfer kalau misalkan ATM-nya nggak ada. Misalnya uangnya nggak ada, tapi sekarang bisa ditransfer. Nah, kemudian sebelum masuk ke kesimpulan, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah kalian mencari masalah ini, pilih salah satu dari masalah ini, kemudian buatkan deskomposisinya, abstraksinya, dan pengenalan pola dan algoritmanya. Nah, kalian cari permasalahan yang ada di sini seperti itu. Kemudian nanti tuliskan di buku ataupun di kelompoknya kalian masing-masing seperti itu. Sebelum ini kita buat 2 kelompok, ada kelompok putra dan putri ya, soalnya karena keterbatasan juga, jadi kita bagi wajah. Nah, sekarang silakan kalian pilih salah satu dari poin ini, ya kan, untuk kalian analisis. Dimulai dari sekarang boleh. Kalian diskusi dulu boleh ditanyain dulu juga boleh. Ya, satu aja, jangan banyak-banyak. Boleh ditulis di buku, boleh ditulis di form.
Ya udah, sudah. Untuk kelompok Putri yang milih mana? Misalnya kalian cari masalah yang bisa kalian bacakan. Misalnya ada mencari buku di perpustakaan sekolah. Misalnya, contoh. Ada mencari buku di perpustakaan sekolah, kan perpustakaan sekolah misalnya banyak kan bukunya. Nah kalian cari buku misalnya matematika, caranya gimana biasanya? Pergi ke perpustakaan, terus mencari buku matematika. Kan di perpustakaan ada apa namanya, sekat kan, ada buku matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Nah, kalian harus cari buku matematika, berarti carinya fokus pada matematika gitu. Misalnya dari kelas ke perpus berapa jaraknya? Misalnya takutnya ada becek dan lain sebagainya, atau kotor jalannya, berarti ambil alternatif yang lebih cepat. Nah begitu. Kemudian ada polanya gimana tadi, pola alur polanya kayak gimana. Kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritmanya gimana. Gitu. So kalau dia laki-laki kuma pada milih kemana? So kemudian jadi ayat 14 kalian cari misalnya menyiapkan perlengkapan sekolah di malam hari. Tadi contoh Bapak disebutkan bisa merapikan meja belajar dan berantakan, bisa kalian carilah apa yang jadi permasalahan, kemudian kalian masukkan dengan deskomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma. Per kelompok aja, nanti dipresentasikan untuk bisa ke masuk diskusi. Jadinya mau judul apa? Judulnya mana? Bebas. Dari mana? Hah? Empat. Mencari buku di perpustakaan. Nah kalian cari dia konkret naon? Kode naon? Tuh di situ biarlah balik ke mana? Menyiapkan perlengkapan sekolah di malam hari. Nah, kalian cari tuh
J. Terus? Masih bingung? Hah? Nah, terus saja. Terus saja dia. Ayo bingung tuh. Ayo bingung. Biasa tuh kan? Biasa. Terus? Terus saja. Membuat terus. Terus saja. So, terus biasa dibacakan hasilnya. So, terus beres. So, kamu udah telat. Berarti kurangan boleh. Berarti kurangan boleh. Siapa yang mau? So. Tinggal baca dulu. Dia kan hasilnya, Nah, hasilnya terus dia baca dulu. So, kamu lihat boleh? Coba gue. So, sebentar ya. Soalnya sebentar nih. Deskomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian yang kira-kira lebih kecil dan lebih mudah diterima. Proses membuat perlengkapan kepala dapat dibuat
Baik, itu pamungkas tentang tadi teh konkretnya menyiapkan perlengkapan sekolah di malam hari. Oke. Untuk istri naon Yuna tinggal baca sok tinggal bacakan masalah nanaon, kemudian diskomposisi nanaon, abstraksi nanaon, algoritma nanaon, pola nanaon. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi masalah-masalah menjadi kecil dan lebih mudah dikelola. Masalah mencari buku di perpustakaan dapat dipecah menjadi beberapa langkah kecil. 1. Mengidentifikasi buku. Ini adalah langkah pertama untuk memperjelas apa yang Anda cari. 2. Menentukan lokasi logis. Menggunakan sistem atau tugas untuk mendapatkan pada klasifikasi dan nomor. Ini memecah masalah besar menjadi mencari di seluruh perpustakaan, menjadi mencari di satu bagian kecil. 3. Menemukan lokasi riset. Pilih karya yang sesuai. Ini adalah langkah fisik yang langsung. 4. Menemukan buku spesifik. Mencari buku berdasarkan urutan bebas. Ini adalah bagian terakhir dan paling spesifik dari pencarian. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau dalam masalah untuk caranya adalah setiap pelaku mengidentifikasi unit yang menentukan lokasinya. Semua buku biasanya berada di suatu area. Dokumen fiksi. Kelompokkan berdasarkan subjek atau misalnya semua buku sejarah berada di bab nomor 900-an. Dalam setiap kelompok subjek, buku diurutkan berdasarkan nomor dan nama penulis. Contoh pola. Jika Anda mencari buku tentang biologi, Anda tahu bahwa buku tersebut akan berada di bagian buku ilmiah yang kemungkinan memiliki kode klasifikasi 500-an. Setelah menemukan bagian 500-an, Anda bisa mencari kode yang lebih spesifik biologi, misalnya pidato kehidupan untuk universitas keturunan. Abstraksi adalah proses penyederhanaan masalah dengan hanya berfokus pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dalam konteks mencari buku, abstraksi berfokus pada tujuan akhir atau menemukan buku dan informasi kunci atau judul penulis. Tanpa harus memikirkan bagaimana sistem perpustakaan bekerja secara internal, atau misalnya bagaimana database diatur, cara petugas menyusun buku dan lain-lain. Orang yang detail yang tidak relevan. Bagaimana sistem komputer dan perpustakaan manual, bagaimana petugas perpustakaan dilatih, detail dengan tentang proses klasifikasi buku yang sangat teknis. Orang yang disederhanakan atau informasi penting dan atau informasi buku yang ada dan Anda miliki atau penulis. Proses mencari lokasi buku, output, lokasi fisik buku yang akurat. Algoritma ini adalah serangkaian langkah perinsip yang harus dilakukan untuk menemukan buku. 1. Mulai 2. Identifikasi buku. Tentukan judul, penulis, atau subjek buku yang ingin dicari. 3. Tanya petugas atau gunakan komputer. Jika penggunaan sistem komputer, masukkan informasi buku atau judul, penulis, dan lain-lain ke dalam data. Database perpustakaan. 4. Jika bertanya kepada petugas, berikan informasi buku yang sudah Anda identifikasi. 4. Dapatkan lokasi buku. Sistem komputer akan menentukan lokasi buku biasanya dalam bentuk kode klasifikasi
buku yang membaca tidak selesai. Pas. Jadi pada intinya tadi sudah pada mengerjakan tentang deskomposisi, kemudian abstraksi dan pengenalan pola, dan satu lagi algoritma, betul. Nah, di sana sudah banyak ketika kalian mengerjakan itu pasti akan ada namanya alurnya, mulai dari runtutannya, mulai dari awal, pertengahan dan akhir, kan? Nah, itu sangat berguna untuk kalian dan memudahkan kalian untuk melakukan sesuatu dengan secara terstruktur. Nah, kesimpulannya adalah kalau kalian bisa menerapkan deskomposisi, abstraksi, pengenalan pola dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa selalu menunggu atau bantuan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup jadi lebih teratur karena lebih terstruktur. Kemudian karena semua masalah bisa dipecahkan dan dianalisis dan diselesaikan satu persatu, jadi kalian bisa jadi lebih percaya diri kemudian menghadapi ujian atau tugas atau masalah pribadi. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.